Jadi mau dia datang dari Eropa kek, dari mana kek, pokoknya kalau dia kelihatan Cina, ya berarti dia termasuk ke dalam undang-undang itu. Many Americans today cannot believe this happened. That whole race of people are banned from this country. Dan walaupun orang Cinanya tuh banyak yang nggak tahu apa-apa, tapi masa yang emang udah benci banget sama orang Cina ini ya mereka pada bodoh amat. Dulu kita kan pernah ngebahas rasisme terhadap orang kulit hitam di Amerika ya, yang sampai pemerintahnya ngebikin undang-undang yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan orang kulit hitam di berbagai aspek kehidupan. Nah sekarang gue mau bahas yang mirip-mirip nih, tapi kali ini ditujukannya tuh ke orang-orang Cina. Dan gilanya rasisme ke orang-orang Cina ini juga sama nih, sama-sama dilegalkan oleh undang-undang nasional. Malah sampai melarang sepenuhnya imigran Cina yang mau masuk ke Amerika loh. Dan gilanya, saking nggak maunya ada orang Cina di negara mereka, bahkan sampai terjadi pembantaian loh ke orang-orang Cina di beberapa tempat di sana. Waduh. Tapi apa ya alasan Amerika sampai ngebikin undang-undang itu? Apakah ada alasan mendesak atau emang pure rasis aja nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas undang-undang anti Cina di Amerika. Apa alasannya dan kenapa bisa sampai segitunya? Di Learning by Googling. Jadi undang-undang yang mau kita bahas ini tuh disebutnya Chinese Exclusion Act, undang-undang pengecualian orang Cina, yang disahkan di tahun 1882 sama Presiden Chester A. Arthur, yang isinya tuh melarang semua imigrasi buruh Cina. Ini undang-undangnya sendiri tuh sempat ngalamin beberapa tahapan dan perubahan ya, sampai akhirnya jadi undang-undang federal pertama dan satu-satunya yang secara eksplisit menolak imigrasi dari satu etnis atau negara tertentu. Tapi sebelum kita ke situ, sebelum kita kulik isi undang-undangnya, kita bahas dulu nih latar belakang undang-undangnya. Emang gimana sih awalnya sampai sentimen anti-Cina tuh bisa nyebar di Amerika? Jadi kalau menurut California Migration Museum, gelombang besar imigrasi orang Cina ke Amerika di abad ke-19 tuh itu dimulai di tahun 1849. Waktu demam emas California menyebar. Dan kebetulan di periode itu kan kondisi Cina kan emang lagi kacau banget ya. Mulai dari kemiskinan, kekeringan, kelaparan, sampai konflik berdarah kayak Opium War sama Taiping Rebellion itu lagi terjadi di sana. Nah karena negaranya lagi kacau, akhirnya banyak nih orang Cina yang ngadu nasib ke luar negeri. Salah satunya ya ke California. Ke tempat yang digembar-gemborkan menyimpan kekayaan emas yang melimpah yang baru ditemukan. Dan sebenarnya waktu itu bukan cuma orang Cina doang ya yang tertarik jadi penambang di California. Orang Eropa, Amerika Latin, bahkan sampai negara bagian Amerika yang lain juga mereka tuh pada tertarik. Ya pokoknya pada berbondong-bondong ke California lah buat jadi penambang emas. Chinese immigrants began flooding into the United States in the 1850s, attracted by opportunities in the American West. They were escaping poverty and unrest in China and filling jobs in the new American mining and railroad industries. Nah, selama orang-orang Cina ini ada di Amerika, banyak banget tuh orang Amerika, khususnya Amerika kulit putih, yang nggak suka sama mereka. Dan ini mengeskalasi terus nih. Awalnya mereka cuma dirasisin doang sama sesama penambang, tapi lama-lama masalahnya jadi lebih serius. Kalau menurut Association for Asian Studies, masalah pertama yang berkaitan sama orang Cina di Amerika tuh terjadi di tahun 1853. Waktu ada satu penambang kulit putih, George Hall, yang ngerampok satu penambang Cina dan ngebunuh penambang Cina yang lain. Dan sayangnya waktu itu yang jadi saksi tindakan kriminal ini tuh cuma beberapa orang Cina doang yang kebetulan ada di TKP. Nggak ada kelompok etnis lain yang bisa ngasih kesaksian. Ya kan kalau penambang gini kan mereka kan emang ngumpulnya kan suka sesama mereka ya. Yang Amrik kumpul sama yang Amrik, yang Latin kumpul sama yang Latin, yang Cina kumpul sama yang Cina. Nah karena korbannya orang Cina, kejadiannya juga di kelompok Cina, jadi ya saksi yang ada ya cuma orang Cina doang dong. Dan singkat cerita, setelah si pelaku ditangkap, awalnya dia tuh dijatuhi hukuman gantung. Tapi terus karena saksinya Cina semua, di situ tiba-tiba Mahkamah Agung California ngebatalin putusannya. Mereka membebaskan si pelaku dengan alasan kesaksian orang Cina tidak bisa dipakai untuk mendakwa orang kulit putih. Ini kan gila kan? Kalau gitu kan berarti orang kulit putih jadi bisa semena-mena ke orang Cina tanpa takut dihukum dong. Ya dong, walaupun nanti ada saksi orang Cina itu nggak usah takut tuh, soalnya kesaksian mereka kan nggak dianggap. Dan ya udah, gara-gara ini jadinya makin banyak nih diskriminasi dan serangan-serangan yang dilakukan orang kulit putih ke orang Cina di Amerika. Dan ternyata walaupun banyak orang Cina yang jadi korban rasisme di Amerika, tapi ternyata hal itu tuh nggak menyurutkan keinginan orang Cina buat merantau ke Amerika loh. Soalnya ya tadi kondisi negara mereka juga kan lagi kacau banget kan. Makanya akhirnya dalam waktu 1 dekade doang, dalam waktu 10 tahun doang, jumlah imigran Cina di California tuh meningkat sebanyak 4 kali lipat. Yang ngebikin ada lebih dari 370.000 pekerja Cina di California di tahun 1860.
yang mayoritasnya adalah penambang emas. Nah, terus masalah lainnya, karena emas tuh komoditas yang bisa habis kan, jadi seiring dengan menipisnya cadangan emas yang ada, para imigran ini jadi pada alih profesi deh. Ada yang jadi petani, buruh pabrik, pegawai restoran, pekerja laundry, bahkan sampai ngebuka usaha sendiri. Nah, masih menurut Association for Asian Studies disebut, dengan menyebarnya komunitas Cina di California, yang tadinya cuma ada di tambang emas doang, sekarang jadi ada di mana-mana, gara-gara itu, akhirnya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap mereka juga tuh jadi makin meningkat. Dan semua itu cuma karena anggapan kalau orang Cina tuh beda sama mereka, beda sama orang kulit putih. Makanya kulit putih jadi boleh semena-mena. Dan karena makin kesini situasinya udah makin kacau, akhirnya para orang Cina di Amerika ini mereka ngebikin organisasi. Organisasi yang punya akses ke pemerintah Cina buat ngebantu ngelobi perlindungan terhadap mereka di Amerika. Dan akhirnya hasilnya di tahun 1868, pemerintah Cina ngebikin perjanjian sama Anson Burlingame, mantan Menteri Amerika untuk Cina. Perjanjian ini tuh disebutnya Perjanjian Burlingame, yang jadi salah satu perjanjian terpenting antara Amerika sama Cina mengenai isu imigran. Dan buat isi perjanjiannya kurang lebih disebut Amerika tuh bakal ngasih imigran Cina perlindungan hukum yang setara. Nah, udah begini kan disangkanya kan ya udah ya, masalah selesai kan. Tapi ternyata perjanjian ini tuh malah ngebikin makin banyak orang Cina yang pergi ke Amerika buat kerja. Dan salah satunya paling banyaknya tuh buat jadi pekerja di pembangunan rel kereta api lintas benua pertama di Amerika. Bener-bener sampai ada ribuan imigran Cina tuh yang dipekerjakan di proyek pembangunan rel ini, yang justru menimbulkan sentimen anti-Cina yang lebih parah lagi. Jadi kalau serangan-serangan yang terjadi ke orang Cina sebelumnya tuh emang pure karena alasan rasisme aja, nah setelah adanya perjanjian Burlingame dan adanya pengambil alihan pekerja proyek rel kereta api oleh imigran Cina, itu masalah rasisme tadi tuh jadi meningkat ke ketidakpuasan ekonomi. Wah, makin pelik nih. Jadi kalau menurut CNN di tahun 1870-an, nggak lama setelah perjanjian Burlingame tadi disahkan, terjadi krisis ekonomi di Amerika. Dan para pekerja di Amerika, mereka nyalahin krisis ini ke para imigran Cina. Kenapa nyalahin imigran Cina? Soalnya mereka ngerasanya gara-gara orang Cina ngerebut sumber penghasilan mereka jadi ngalamin kesulitan keuangan deh, jadi ngalamin krisis deh. Padahal perusahaannya mereka milih mempekerjakan orang Cina tuh ya karena upah mereka tuh jauh lebih murah dibanding upah kelompok etnis lainnya. Apalagi kalau dibandingin sama upah orang kulit putih, wah itu jauh banget tuh. Bahkan ketika para buruh kulit putih ngelakuin mogok kerja, mereka tuh malah langsung dipecat loh dan digantiin sama imigran Cina. Ya udah makin-makin deh mereka pada benci ke Cina deh. Di titik itu tuh orang Cina tuh dianggapnya tuh kotor, buas, dan kayak binatang. Keterlaluan ya. Starting in California, the Chinese were marked as different. And I see the 1882 bill as a link in a chain of bills and a chain of legislation and race riots and purges that are trying to move the country toward ethnic cleansing. Dan karena sentimen anti-Cina ini makin lama makin parah, akhirnya terjadi tuh pembantaian pertama ke orang Cina di Los Angeles tahun 1871. Emang gimana kejadiannya? Kalau menurut Bill of Rights Institute disebut, waktu itu tuh ada rumor yang beredar yang bilang ada perang baku tembak antar geng di Chinatown. Yang akhirnya lokasinya didatengin sama polisi setempat. Tapi sayangnya di situ, salah satu polisi kulit putih yang datang tuh itu akhirnya meninggal karena ketembak. Nah, kabar ini nih nyebar dengan cepat nih. Hei, ada polisi kulit putih, ada polisi yang kulit putih ditembak tuh. Dan akhirnya kabar ini ngebikin lebih dari 500 orang, terutama kulit putih dan Latino, pada ngamuk dan nyerbu Chinatown. Mereka masuk dah tuh ke rumah-rumah dan toko-toko orang Cina di sana. Dan walaupun orang Cinanya tuh banyak yang nggak tahu apa-apa, tapi masa yang emang udah benci banget sama orang Cina ini ya mereka pada bodoh amat, mereka pada main hakim sendiri aja udah. Dan akhirnya di kejadian ini ada 18 orang Cina yang digantung, termasuk dokter dan anak remaja. Pada digantung di tiang, di pagar atau struktur lainnya yang bisa dipakai buat ngegantung orang. Dan ya udah, dari situ sentimen anti Cina ini jadi makin nyebar deh. Dan seiring waktu, pembantaian lain terhadap orang Cina juga terjadi di wilayah lain. Contoh misalnya kayak di Rock Springs, Wyoming di tahun 1885 yang menewaskan 28 imigran Cina.
sama di Hell's Canyon, Oregon tahun 1887 yang menewaskan 34 imigran Cina. Dan gilanya nggak ada pihak yang ditangkap atau dituntut bertanggung jawab atas kematian-kematian itu loh. Dan ini bisa begini soalnya sebagian besar orang di sana tuh beranggapan kalau orang-orang Cina tuh emang pantas digituin karena mereka tuh parasit. Bahkan pemerintah negara bagian setempat juga, mereka tuh cuma ngasih uang ganti rugi dalam jumlah yang sangat sedikit loh buat rumah yang udah hancur lebur karena dibakar massa. Kalau buat yang tewas, bodoh amat. Itu malah nggak ada pertanggungjawaban sama sekali tuh. Sakit, sakit. That very evening, October 24th, 1871, right around dinner time, a mob of 500 or so people stormed Chinatown and started attacking anyone Chinese. 18 Chinese men were killed. A massacre. Bahkan saking merebaknya sentimen anti-Cina, ini tuh sampai dijadiin alat politik buat ngedompleng suara di pemilu setempat loh, terutama di California yang jadi pusatnya sentimen anti-Cina. Kalau menurut Federal Judicial Center, awalnya tuh cuma politikus di negara bagian California doang yang ngasih janji-janji buat membatasi dan mengusir orang-orang Cina. Tapi terus makin lama, sentimen anti-Cina ini makin nyebar nih ke negara-negara bagian tetangga nih, sampai akhirnya terjadi dalam skala nasional. Terus di tahun 1875, negara bagian California tuh bahkan ngelarang cewek Cina menginjakan kaki di sana. Soalnya cewek Cina tuh dianggapnya tuh cewek nggak bener, cewek bayaran, makanya nggak boleh masuk. Terus juga dianggapnya kalau di sana ada cewek Cina, itu kemungkinan imigran Cina yang cowok buat stay di sana lebih lama tuh jadi meningkat nih. Apalagi kalau mereka sampai berkeluarga. Wah, itu bahaya tuh. Nah, orang Amerika tuh nggak mau itu terjadi, makanya akhirnya cewek Cina dilarang di sana. Dan puncaknya di bulan Mei 1882, Presiden Chester A. Arthur secara resmi dia ngesahin undang-undang pengecualian orang Cina yang melarang imigran dari Cina datang ke Amerika dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Terus undang-undang ini di tahun 1892 diperpanjang lagi 10 tahun, terus di tahun 1902 diperpanjang lagi 10 tahun, sampai akhirnya di tahun 1904 undang-undangnya diberlakukan secara permanen biar nggak perlu bikin undang-undang baru terus, padahal isinya sama aja. Emang isi undang-undangnya apa? Isinya tuh kurang lebih orang Cina tuh nggak boleh ada yang datang ke Amerika selain diplomat, guru, pelajar, sama turis. Terus semua orang Cina yang lebih dulu udah ada di Amerika juga tuh mereka tuh wajib bikin sertifikat khusus yang wajib dibawa kemanapun dan kapanpun. Terus mereka juga tuh nggak akan bisa dinaturalisasi. Dan kalaupun ada imigran yang sebelumnya udah dinaturalisasi duluan, itu kalau sekali aja mereka pergi ke luar negeri untuk alasan apapun, itu keluarga negaraan Amerika mereka tuh bakal langsung dicabut tuh. Dan undang-undang ini tuh berlakunya bukan cuma buat mereka yang berasal dari negara Cina doang ya. Enggak, tapi buat full etnis Tionghoa. Jadi mau dia datang dari Eropa kek, dari mana kek, pokoknya kalau dia kelihatan Cina ya berarti dia termasuk ke dalam undang-undang itu. Gila. The Chinese Exclusion Act banned Chinese laborers from immigrating to the United States for 10 years. It also prevented the Chinese already in the U.S. from becoming citizens. Congress renewed the law in 1892 and made it permanent in 1902. Nah, kalau menurut US Office of the Historian, ngelihat perilaku semena-mena yang dilakukan Amerika ke orang Cina di sana, ini para pedagang dan masyarakat Cina yang ada di Cina, mereka jadi pada marah nih. Makanya di tahun 1905, mereka ngeboikot semua produk Amerika yang dipasarkan di Cina tuh. Mereka nggak mau beli, nggak mau pakai. Dan jelas aksi boikot ini jadi sangat merugikan Amerika dong. Soalnya ya gimana pun kan pasar di Cina kan gede banget kan. Lu kehilangan Cina itu bisa goyang tuh bisnis lu tuh. Nah, makanya menanggapi hal ini, Presiden Amerika waktu itu, Theodore Roosevelt, dia langsung minta ke pemerintah Cina waktu itu, yang masih dipimpin sama Kaisar Quanzhou di bawah pengaruh Ibu Suri Cixi, buat memberantas aksi boikot terhadap produk-produk Amerika. Soalnya menurut Roosevelt, yang namanya perekonomian tuh harus terus berjalan tuh. Nggak boleh main boikot-boikotan. Walaupun warga Cina di Amerika dibantai, ya apa urusan, tetap Cina nggak boleh main boikot-boikotan. Nanti pasar Amerika jadi berkurang drastis kan. Berasa yang punya dunia ya. Ya dong, yang punya dunia dong. Mereka boleh ngapain aja ke orang lain, tapi orang lain nggak boleh ngapa-ngapain ke mereka. Kalau nggak punya dunia itu apa namanya? Dan ya udah, akhirnya aksi boikot tadi tuh cuma berlangsung selama 5 bulan doang. Sampai akhirnya para pedagang dan masyarakat Cina tuh mereka pada nyerah. Tapi walaupun perekonomiannya udah lancar lagi, Amerika mereka bukannya tobat, yang ada malah makin menggila nih. Kalau menurut The Atlantic, undang-undang anti-imigran Cina ini tuh jadi makin meluas dengan diberlakukannya Immigration Act 1917 yang isinya melarang imigran dari wilayah Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk imigran dari Asia Selatan, sebagian besar Asia Tenggara,
Jepang, beberapa negara Timur Tengah, dan hampir semua negara di Pasifik buat masuk ke Amerika. Atau ya berarti undang-undang ini tuh ngebikin Amerika jadi zona terlarang buat orang Asia. Terus di tahun 1923, beberapa negara bagian, termasuk California, Washington, Texas, dan beberapa negara bagian lain, mereka melarang orang Asia buat punya tanah di sana. Pokoknya bener-bener dibatasin banget lah hak-hak imigran dari Asia, terutama yang dari Cina, yang dari awal emang udah dirasisin kan. Dan ini efeknya kalau menurut Britannica, dari Sensus Nasional Amerika itu kelihatan tuh kalau jumlah orang Cina di sana tuh menurun drastis secara berkala. Di tahun 1860, waktu demam emas California tuh masih happening banget, jumlah imigran Cina di sana tuh kan nyampe 370-an ribu ya tadi ya. Terus setelah emasnya menipis dan Amerika ngalamin krisis keuangan, banyak imigran yang balik lagi ke negaranya, nyisain 105 ribu imigran Cina di seluruh Amerika di tahun 1880. Dan angka ini terus menurun lagi, jadi 89 ribu di tahun 1900 dan jadi 60 ribu di tahun 1920. Soalnya ya ngapain juga kan kita betah lama-lama di tempat dimana kita dibenci sampai segitunya sama semua orang. Nah, kalau menurut Organization of American Historians, undang-undang pengecualian orang Cina ini akhirnya dicabut di tahun 1943 dengan disahkannya Undang-Undang Magnuson. Dan nyebelinnya nih, ini dicabutnya tuh bukan karena Amerika tobat dan sadar sama kesalahannya loh, enggak. Tapi lebih karena mereka butuh bantuan Cina buat jadi sekutu di Perang Dunia II ngelawan Jepang. Jadi ya dicabutnya tuh lebih ke karena kepentingan di perang aja, biar Cina mau ngebantuin Amerika tanpa berat hati. Nyebelin banget ya Allah. Amrik. Terus selain pencabutan undang-undang tadi, Amerika juga tuh memperbolehkan imigran Cina buat masuk lagi ke negara mereka dengan kuota 105 orang per tahunnya. Ini dikit banget ya kuotanya ya. Tapi ya namanya kebijakannya buat simbolis doang kan, jadi ya buat apa banyak-banyak. Pokoknya Amerika tuh baru bener-bener bebas dan terbuka terhadap imigran, terutama imigran Cina, itu tuh di tahun 1965, waktu Hart-Celler Act disahkan. Dan ya udah dari situ imigran dari Cina dan berbagai wilayah Asia Pasifik lainnya jadi lebih gampang deh kalau pengen kerja di Amerika. Dan mereka juga udah dapat perlindungan kan, nggak kayak dulu yang ada pembantaian aja pelakunya pada nggak didakwa. Dan nyebelinnya lagi nih, walaupun kejadiannya tuh udah lama banget, tapi baru di tahun 2011 nih, Senat dan DPR Amerika secara resmi mengeluarkan resolusi yang menyatakan penyesalan mereka atas pengesahan undang-undang pengecualian orang Cina di masa lalu. Baru ya sadarnya ya. Dan akhirnya sekarang lebih dari 5,4 juta orang Amerika adalah Chinese American yang mencakup 1,5% dari keseluruhan penduduk Amerika. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah pernyataan penyesalan aja udah cukup atau harusnya tetap ada kompensasi dan penyelidikan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di masa lalu? Yang mana nih? Silakan komen. Many Americans today cannot believe this happened. That whole race of people are banned from this country. So it's a racial exclusion law. Oke, sekian Learning Mingguin kali ini tentang undang-undang pengecualian orang Cina di Amerika di masa lalu. Yang ternyata ini sejarahnya kacau banget ya. Iya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.